Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat dan menjaga kesehatan. Oke, untuk sesi 6 pada hari ini, ya kita akan melakukan proses perkuliahan atau tutorial secara asinkronus. Ya, jadi semoga meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung, mahasiswa bisa memahami materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Nah, untuk materinya tentu kalian sudah mengaksesnya melalui BEL ya, Borneo e-learning atau LMS yang ada di Universitas Borneo Tarakan. Oke. Hari ini ya, atau pada sesi 6 ini kita akan pelajari tentang SSOP atau Sanitation Standard Operating Procedure. Nah, apa itu SSOP? Nah, secara umum bisa didefinisikan seperti ini ya, yaitu prosedur standar operasional implementasi sanitasi di industri pangan sebagai bagian dari sistem manajemen keamanan pangan. Yang artinya dalam SSOP ini ada prosedur standar harus diimplementasikan gitu ya, atau yang harus kita laksanakan dalam upaya sanitasi di industri pangan apapun gitu ya, bukan hanya pangan produk hasil perikanan saja, tapi juga bisa produk pangan yang lainnya. Nah, karena ini adalah bagian dari sistem manajemen keamanan pangan. Oleh karena itu, implementasinya harus benar-benar kita terapkan dan menjadi perhatian gitu ya bagi semua perusahaan yang bergerak di bidang industri atau usaha pangan. Nah, sedangkan SNOP ini sendiri ini mencakup ya berupa kebijakan perusahaan ya. Nah, jadi itu harus dimulai dari kebijakan perusahaan gitu ya. Jadi perusahaan ini ingin menerapkan ya sistem atau implementasi sanitasi seperti apa. Nah, itu harus pengaturannya harus sangat jelas gitu. Kemudian tahap kegiatannya juga harus jelas ya, tersusun dengan sistematik gitu ya, dari tahapan awal sampai akhir. Kemudian siapa-siapa aja nama petugas penanggung jawabnya gitu. Nah, ini juga harus jelas. Jadi ketika ada masalah, kita tahu oh yang bertanggung jawab di bagian ini adalah si A, si B gitu ya. Jadi nama petugasnya harus jelas. Kemudian bagaimana cara pemantauannya? Nah, ini pemantauannya untuk meminimalisir ketika ada kesalahan gitu ya di lapangan atau di proses produksi. Nah, ini pemantauannya pun juga harus jelas prosesnya. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya adalah dokumentasi. Jadi setiap proses kejadian apapun itu harus terdokumentasi dengan baik. Ya, jadi ketika ada kesalahan dan sebagainya, nah itu ada tercatat semua gitu ya, terdokumentasi sehingga memudahkan untuk evaluasi dan perbaikan gitu ya untuk tahapan selanjutnya. Nah, untuk SSOP ini sendiri ada 8 kunci yang harus diimplementasikan dalam proses usaha pangan atau produksi usaha pangan. Nah, 8 kunci itu sendiri adalah yang pertama keamanan air, kemudian kondisi dan kebersihan permukaan yang nantinya akan kontak dengan produk pangan kita, kemudian bagaimana cara pencegahan agar tidak sampai terjadi kontaminasi silang. Selalu menjaga kebersihan, fasilitas sanitasi, kemudian mencegah adulterasi, pelabelan, penyimpanan, dan penggunaan senyawa toksik dengan benar. Oke. Yang ketujuh adalah pengawasan kesehatan karyawan. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya, jangan sampai
karyawan yang mungkin sedang sakit, kemudian menjadi sumber cemaran di produk pangan yang akan diolah. Kemudian terakhir adalah pencegahan hama. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, keamanan air, ya. Nah, ini merupakan prosedur industri pangan yang disusun untuk menjamin suplai air yang aman untuk air yang akan kontak gitu ya dengan makanan atau dengan permukaan kontak dengan makanan dan untuk pembuatan es. Nah, dalam artian sini misalnya air yang akan kontak dengan produk pangan kita adalah misalnya air untuk mencuci gitu ya, air untuk membilas atau air untuk memasak, air untuk pembuatan es. Ya, bagaimanapun itu nanti akan langsung kontak dengan bahan pangan yang akan kita olah. Ya, kemudian yang kedua tidak ada kontaminasi silang antara air ya yang potable dan yang non potable. Nah, artinya di sini betul-betul kita cegah gitu ya supaya kontaminasi silang itu tidak akan terjadi. Nah, sebelumnya juga di sesi 3 sudah ada saya singgung ya untuk air yang digunakan ini harus air yang bersih gitu ya. Diupayakan pada saat proses pencucian adalah menggunakan air yang mengalir gitu ya. Jadi supaya tidak mengkontaminasi atau terjadi kontaminasi silang dengan produk ya atau bahan pangan yang kita olah. Nah, di sini untuk keamanan air itu mencakup kebijakan perusahaan tentang keamanan air. Misalnya, jika air tidak memenuhi syarat, maka produksi akan dihentikan. Ya, tentunya di sini penggunaan air pun juga harus sesuai dengan kriteria air yang pangan ya menurut Kemenkes, dan jika air tidak memenuhi itu maka produksi harus dihentikan. Gitu ya. Jadi ketika dilakukan ONEF dan sebagainya gitu ya, itu air itu akan menjadi perhatian juga ya, sangat penting dalam proses pengolahan pangan. Kemudian prosedur yang disusun untuk menjamin keamanan pangan. Yang ketiga, petugas dan tempat di mana prosedur-prosedur tersebut dilakukan. Nah nih, tempat juga menjadi bahan pertimbangan ya, menjadi perhatian ya ketika tempat yang digunakan, meskipun airnya bersih tapi ternyata tempat yang digunakan untuk proses mencuci atau proses untuk pembuatan esnya ternyata tidak bersih, nah itu juga akan menjadi catatan gitu ya bagi proses pengolahan tadi. Dan begitu juga dengan petugas yang melakukannya juga harus bersih. Nah, kemudian referensi tentang prosedur-prosedur tersebut itu harus jelas referensinya dari mana. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah dokumentasi dari kegiatan. Jadi semuanya harus terdokumentasi dengan baik ya, tercatat dengan rapi. Yang harus diketahui dalam menyusun SOP keamanan air adalah, nah di sini yang pertama misalnya airnya diperoleh dari mana, yaitu apakah dari air sungai gitu ya atau air dalam tanah gitu ya, air laut dan sebagainya. Nah misalkan aja air sungai. Nah jika diambil air sungai maka harus ada penelitian kualitas air terlebih dahulu mengenai air sungai yang akan digunakan. Nah, apakah airnya itu langsung digunakan gitu ya atau dilakukan treatment terlebih dahulu gitu. Nah, ini yang kedua. Apakah dilakukan water treatment? Artinya air yang kita gunakan tadi misalkan air sungai gitu ya. Nah, apakah di treatment terlebih dahulu sebelum digunakan? Nah, kalaupun dilakukan treatmentnya seperti apa gitu. Ya, itu juga harus prosedurnya harus jelas gitu ya. Apakah dilakukan pengujian? Nah, ini tadi yang saya maksud dengan pengujian kualitas air. Ya, jadi seharusnya sebelum ada treatment itu ada pengujian awal ya mengenai kualitas airnya. Setelah itu baru dilakukan treatment. Setelah treatment dilakukan pengujian lagi ya, pengujian kualitas air apakah sudah sesuai dengan standar yang kita inginkan gitu ya atau standar menurut kesehatan tadi atau tidak. Nah, rujukan tentang water treatment. Nah, ini juga harus jelas ya prosedur pengujiannya. Biasanya kita merujuk pada SNI ya kalau untuk pengolahan kualitas air ini. Kita merujuknya pada SNI, kemudian dokumentasi dari kegiatan tersebut. Nah, jadi ada
dokumentasinya jelas. Jadi dokumentasi itu mulai dari tahapan pengambilan sampel air, gitu ya, pengujiannya, kemudian treatmentnya, dan juga sampai ke hasil akhir ya setelah treatment itu seperti apa. Ya harus ada data laboratorium yang menyatakan bahwa oh ini airnya sudah layak untuk digunakan dalam proses industri. Yang terakhir, tindakan dilakukan jika air yang aman tidak dicapai. Nah, jadi misalnya sudah treatment nih, gitu ya, kemudian ternyata loh kok masih belum memenuhi standar, ya, standar air yang bersih atau sehat tadi, maka tindakan apa yang akan dilakukan? Gitu. Nah, itu juga harus terdokumentasi dengan jelas. Kemudian yang kedua, kondisi dan kebersihan permukaan yang kontak dengan makanan. Ya, kalau permukaan yang kontak dengan makanan ini bisa berbagai macam ya, terutama peralatan ya, peralatan yang akan kita gunakan, termasuk juga para pekerja yang mengerjakan, itu juga termasuk semuanya yang kontak nanti ya, yang akan kontak. Jadi selain air, banyak nanti akan kontak dengan produk pangan kita. Nah, di sini prosedurnya, permukaan yang kontak dengan makanan yang meliputi piranti, pisau, meja, telenan, ban berjalan, pembuat es, penyimpanan es, sarung tangan, apron, dan sebagainya. Nah ini semua adalah peralatan yang nanti akan kontak langsung dengan bahan makanan yang kita olah. Pemantauan harus dapat menjamin bahwa permukaan yang kontak dengan makanan itu dirancang dengan baik, dibuat dan pelihara untuk memudahkan sanitasi dan secara cukup serta rutin dibersihkan dan disanitasi. Nah, jadi begini, permukaan yang dimaksud itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, harus benar-benar yakin gitu ya bahwa harus benar-benar dipastikan bahwa permukaan yang akan kontak dengan makanan atau produk pangan kita nanti itu harus yang permukaannya tentunya mulus gitu ya, mulus dalam artian tidak boleh ada bekas sayatan gitu ya, atau mungkin goresan-goresan, ada yang mengelupas gitu ya, bagian-bagian yang mengelupas, nah itu tidak boleh gitu ya. Dan kemudian peralatan-peralatan tadi juga harus mudah untuk dibersihkan dan disanitasi ya, sehingga menjadi bagian untuk penjaminan keamanan pangan yang akan kita olah. Pemantauan dilakukan secara visual, ya bisa juga secara kimia. Di sini uji konsentrasi sanitizer dengan kertas atau kit, ya. Kemudian juga secara mikrobiologi. Ya. Nah, di sini kalau secara visual itu misalnya seperti tadi kita bisa lihat ya kalau alat yang kita gunakan misalkan talenan gitu ya. Nah, talenannya itu tidak ada yang mengelupas ya, yang memungkinkan untuk kelupasannya tadi akan ikut bercampur dengan pangan yang kita olah misalnya ya. Kalau secara kimia ya berarti harus ada pengujian misalkan menggunakan kit ya, menggunakan kit yang proses pengujiannya kan lebih cepat ya. Kalau menggunakan kit itu kita cukup melihat gitu ya, mengambil sedikit sampel kemudian kita lihat oh ternyata misalkan oh ini sudah aman ya, bebas dari apa atau bebas aman lah dari segi kimia itu aman untuk dikonsumsi. Kemudian mikrobiologi ini ya biasanya untuk memverifikasi apakah masih terdapat mikrobiologi dan sebagainya. Dan ini maksudnya opsional itu jika memang sudah diyakinkan gitu ya bahwa ini bahan yang kita gunakan secara fisik kelihatan kelihatan uh, tidak seperti tidak ada bakterinya dan sebagainya gitu ya. Kemarin sudah dijelaskan juga kan ciri-cirinya kalau misalkan dia mengandung bakteri gitu ya atau mikrobiologi lainnya, nah itu kan secara fisik masih bisa dilihat gitu ya. Jadi sehingga kalau memang mencurigakan ya berarti memang harus dilakukan uji secara mikrobiologi. Nah, kemudian di sini juga mencakup kebijakan perusahaan tentang keamanan pangan permukaan yang kontak dengan makanan. Misalnya, jika pemantauan tidak memuaskan, maka produksi tidak akan dimulai. Ya, nah jadi tahapan proses pemantauan pun juga prosedurnya diatur oleh perusahaan, gitu ya.
prosedur-prosedur yang disusun untuk menjamin keamanan pangan, petugas dan tempat di mana prosedur tersebut dilakukan. Nah, kemudian rujukan ya atau literatur tentang prosedur-prosedur tersebut, dan yang terakhir dokumentasi dari kegiatan tersebut. Ya, jadi secara umum semuanya sama gitu ya, harus terdokumentasi. Ya, semua prosedurnya, semua tahapannya itu terdokumentasi. Nah, di sini yang harus diketahui untuk menyusun SOP yaitu pengetahuan ya mengenai soil atau kotoran dan jenis permukaan yang kontak dengan makanan. Nah, jadi kita harus tahu gitu ya jenis permukaan yang kontak dengan makanan nanti seperti apa, misalkan terbuat dari bahan logam, melamin, plastik atau sebagainya, dan potensi-potensi terjadinya cemaran fisik ya, baik itu fisik, kimia maupun biologi. Nah, itu harus dipahami gitu ya oleh para pekerja yang melakukan ini. Kemudian prinsip-prinsip pembersihan dan sanitasi. Metode yang diterapkan ya dalam pembersihan dan sanitasi. Jenis bahan yang boleh digunakan untuk pembersihan dan sanitasi di industri pangan. Jadi tidak semua bahan pembersihan gitu ya dan sanitasi disebabkan misalnya sanitizer gitu ya, tidak semuanya itu bisa digunakan untuk industri pangan. Jadi harus bahan yang digunakan adalah bahan yang sesuai atau yang aman untuk bahan pangan. Ya, sih memerlukan air dan cairan pembersih atau deterjen. Komponen cairan pembersihnya misalnya alkali ya untuk mengurangi tegangan permukaan, melarutkan protein. Ya, kalau yang larutan asam untuk melarutkan deposit mineral, surfaktan untuk mengemulsi kotoran. Ya, mengemulsi kotoran. Di sini surfaktan itu maksudnya bahan bahan kimia yang dia bisa memiliki sifat hidrofil dan hidrofobik sekaligus gitu ya, sehingga bisa mengemulsi kotoran. Kemudian sekuestran di sini mengikat logam, fosfat pengemulsi dispersi ya, memecah protein, dan anti-foaming agents itu untuk mencegah terjadinya busa. Nah, sanitasi di sini membunuh mikroba vegetatif agar tidak berkesempatan membentuk spora ya dan mengkontaminasi makanan. Nah, cara sanitasinya bisa secara fisik maupun secara kimia ya. Kita lihat di sini secara fisik misalkan menggunakan air panas gitu ya, atau panas dan panas kering. Ya, kalau panas kering berarti dia tidak menggunakan yang tidak menghasilkan uap air gitu ya. Kemudian secara kimia bisa menggunakan klorin ya. Ini kan bahan-bahan desinfektan ya, klorin, iodofor, quartz, dan PPA. Nah, aplikasi sanitizer ya kimia yang direkomendasikan di sini misalnya ya untuk sanitizer klorin. Nah, ini permukaan yang kontak dengan makanan di sini maksimalnya adalah 200 ppm ya, ppm atau miligram per liter, atau juga bisa miligram per kilogram gitu ya, ppm. Kemudian iodofor 25 ppm, quartz 200 ppm, PAA 150 200 ppm, dan asam anionik 100 sampai 500 ppm. Nah, kemudian untuk pencegahan ya, ini yang prinsip ketiga tadi ya, pencegahan kontaminasi silang. Nah, di sini disusun untuk mencegah kontaminasi silang dari benda yang tidak saniter ke makanan. Ya. Bahan pengemas makanan, permukaan yang kontak makanan termasuk piranti, sarung tangan, apron, dan dari bahan mentah ke produk jadi. Ya. Nah, jadi bisa nih juga terjadi kontaminasi silang dari bahan mentah ke produk jadi. Pabrik yang baik dirancang untuk mencegah kontaminasi silang. Nah, dalam prinsip yang ketiga ini mencakup kebijakan perusahaan tentang prosedur untuk mencegah kontaminasi silang, petugas dan tempat di mana prosedur dilakukan, rujukan tentang prosedur tersebut, dan dokumentasi dari kegiatan tersebut. Ya, jadi pihak perusahaan
sudah membuat kebijakan gitu ya mengenai prosedur agar tidak terjadi kontaminasi silang. Jadi semuanya prinsipnya lebih pada pencegahan dan harus terdokumentasi dengan baik. Nah, ada beberapa hal yang dapat mencegah kontaminasi silang, yaitu pemisahan antara bahan mentah dengan bahan jadi. Nah, ini sangat penting ya. Jadi antara bahan mentah dengan bahan jadi itu prosesnya atau termasuk wadah penyimpanannya gitu ya. Nah, itu harus terpisah ya, karena bisa menjadi kontaminasi silang antara bahan mentah dengan bahan jadi. Ya, bisa jadi bahan mentah itu misalnya masih berpotensi untuk adanya bakteri misalnya. Nah, itu akan dapat mengkontaminasi bahan yang sudah produk jadi tadi. Pemisahan dan perlindungan produk selama penyimpanan. Nah, kemudian daerah penanganan atau pengolahan pangan serta peralatan dibersihkan dan disanitasi dengan baik. Nah, ini ya, jadi sebelum dan setelah digunakan peralatan itu memang harus dibersihkan. Nah, ini tidak kalah penting higien pekerja, praktek berpakaian dan cara mencuci tangan. Nah, ini nanti akan dijelaskan intinya lebih detailnya oleh praktisi ya, praktisi dari Dudi ya, bagaimana higien pekerja itu ya, higien pekerja itu juga menjadi perhatian yang sangat penting gitu ya, misalkan seperti kebersihan kuku, tangan, dan sebagainya. Praktek penanganan pangan dan piranti oleh pekerja, pengaturan perpindahan pekerja di dalam lingkungan pabrik. Ini ya, kalau misalnya ada shift misalnya gitu ya, pergantian shift, nah itu semua diatur ya dalam SSOP ini. Hal yang perlu diketahui, praktik pekerja yang buruk dalam hubungannya dengan kontaminasi silang. Nah, di sini menangani bahan mentah lalu menangani produk jadi. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi pekerja yang menangani bahan mentah ya bahan mentah aja gitu ya, produk jadi aja. Nah, karena kalau misalnya dia dari bahan mentah lalu pindah ke produk jadi, dikhawatirkan gitu ya, mungkin dia sudah cuci tangan. Nah, tapi bisa jadi mungkin bisa nempel di entah di pakaiannya gitu ya dan di alat peralatan lain yang memungkinkan terjadinya kontaminasi silang dari bahan mentah ke produk jadi. Bekerja dekat dengan lantai lalu menangani produk. Nah, ini juga eh, sangat dilarang gitu ya. Kembali dari kamar kecil atau toilet tanpa mencuci tangan. Nah, ini ya. Jadi memang harus dibiasakan gitu ya ketika dari kamar kecil yaitu harus mencuci tangan ya, harus benar-benar bersih. Ya, seperti kita ketahui kemarin juga waktu di sesi 3 sudah saya jelaskan bahwa bisa dimungkinkan gitu ya bakteri maupun uh, parasit gitu ya bisa berasal dari kotoran manusia gitu kan. Nah, jadi jangan sampai masih ada bakteri ya yang menempel di tangan kita. Nah, kemudian baru kita ikut mengolah makanan. Alat yang digunakan untuk menangani kotoran di lantai juga digunakan untuk menangani produk ya. Nah, ini juga tidak diperbolehkan ya. Jadi misalnya alat pel terutama ya. Misalnya kita pakai nih kain untuk ngepel lantai. Kemudian kita pakai lagi untuk mengelap meja gitu ya. Sedangkan kita tahu mejanya itu untuk proses produksi, untuk mengolah makanan. Nah, itu jelas sangat tidak boleh. Menggaruk-garuk muka lalu mengenai produk. Nah, ini juga dilarang ya. Bisa jadi ada bakteri gitu ya di wajah kita. Misalkan bakteri entah dari jerawat atau mungkin bakteri karena kita dari luar ruangan dan sebagainya. Nah, itu juga akan bisa mengkontaminasi produk kita atau mungkin bisa jadi ada virus gitu ya di sekitar wajah kita gitu kan. Nah, itu juga bisa mengkontaminasi. Menyentuh handle pintu lalu menangani produk. Nah, ini ya karena handle pintu seperti kita ketahui kan itu yang megang bukan cuma kita saja tapi banyak orang gitu ya. Nah, orang itu habis dari mana, habis ngapain kita tidak tahu. Yang artinya ketika setelah kita memegang benda gitu ya yang kita ketahui bahwa benda itu banyak tangan yang menggunakannya ya sebaiknya
kita harus membersihkan kembali tangan kita ya sebelum menangani produk. Nah, di sini masih yang kunci ketiga ya, atau prinsip ketiga, menjaga kebersihan pekerja, mencuci tangan yang benar. Nah, nih ya, nyata sebelum pandemi pun ya, sebelum pandemi COVID-19, ya kalau mereka sudah menerapkan terlebih dahulu ya higien untuk kebersihan tangan ini ya. Nah, kalau kita kan umumnya baru belajar cara mencuci tangan yang baik itu setelah ada COVID ini ya, COVID-19. Nah, jadi di sini yang pertama menggunakan sabun dan air yang mengalir. Ya, jadi bukan air, istilah itu kalau kita nyebutnya apa, air kobokan gitu ya. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus menggunakan air yang mengalir, menggunakan sabun, dan gosok selama 20 detik. Ya, sama 20 detik. Ya, kalau terlalu cepat, ya khawatir masih ada kotoran atau bakteri yang menempel. Kalau terlalu lama, ya boros di airnya juga gitu ya. Kemudian bersihkan seluruh permukaan tangan, ya, telapak, punggung tangan, selasa jari, bawah kuku, dan sampai ke pergelangan tangan. Nah, setelah itu basuh kembali dengan air mengalir. Keringkan dengan handuk, tisu, atau pengering udara. Nah, biasa kalau di perusahaan-perusahaan gitu ya, atau seperti yang kita lihat di hotel atau di rumah sakit itu kan mereka tidak lagi menyediakan tisu, tapi mereka menyediakan pengering udara gitu ya, yang kita cukup tinggal meletakkan tangan kita di bawah alat tersebut, langsung pengering udaranya langsung nyala otomatis gitu kan. Nah, jadi artinya di situ kita bisa menghemat tisu gitu ya. Nah, kalau handuk ini kan dia tidak boleh digunakan bergantian ya. Nah, jadi kecuali kalau untuk di rumah saja, misalkan yang gunakan ya cuma kita aja, orang tua kita gitu kan, atau anak-anak. Nah, itu kan yang menggunakan orang itu saja, itu masih masih boleh, masih sah-sah saja kalau di rumah ya. Tapi kalau di tempat umum menggunakan handuk ya itu tidak boleh ya digunakan untuk banyak orang gitu ya, bergantian dengan orang lain. Nah, jadi umumnya kalau di perusahaan atau tempat-tempat umum itu biasanya menyediakannya kalau bukan tisu berarti pengering udara. Matikan air dan putar daun pintu menggunakan handuk atau tisu. Nah, ini ketika mematikan air, kerannya itu tadi ya, kita bisa menggunakan tisu ya untuk memutarnya di situ ya, atau mungkin kok rajin gitu ya, kita bilas dulu mungkin keran ininya, kita bersihkan dulu keran putarannya gitu, supaya nanti ketika kita mematikannya ya eh, tidak mencemari tangan kita lagi gitu ya. Nah, tapi kok di sini disarankan matikan ya airnya itu, keran airnya dengan menggunakan tisu. Putar daun pintu. Nah, ini untuk handle ya, handle pintu bisa menggunakan tisu atau menggunakan siku kita ya. Nah, itu kan seperti yang sering diajarkan ya sama pandemi ini, ketika memegang handle pintu gunakan sikut gitu kan. Survei kebersihan tangan setelah dicuci. Nah, ini ya, yang terkadang sering luput itu misalnya seperti di sela-sela jari gitu kan, sela-sela jari, kemudian di balik kuku. Makanya kenapa kukunya tidak boleh panjang, karena kalau panjang berpotensi untuk menyimpan kotoran ya, jadi kuku pun juga harus bersih. Nah, prinsip yang keempat, menjaga kebersihan fasilitas sanitasi. Nah, sini dan prosedur ini mengatur tata cara perawatan fasilitas kebersihan, fasilitas cuci tangan, sanitasi tangan, toilet, dan seterusnya. Nah, tujuan SSOP ini untuk mendukung program kebersihan pekerja untuk mencegah penyebaran cemaran di area pengolahan atau ke produk. Nah, rekomendasinya yang jelas harus selalu bersih, gitu ya. Tempat mencuci tangan itu harus selalu bersih. Artinya ada petugas yang memang harus selalu membersihkan tempat mencuci tangan tadi. Letaknya strategis, dekat kamar mandi dan sebelum memasuki ruang pengolahan. Ya, jadi jangan terlalu jauh. Jadi misalnya ruang pengolahannya di mana, cuci tangannya di mana. Jadi eh, misalkan tes cuci tangan nih, karena tempat ruangan pengolahannya jauh dengan tempat cuci tangan, ya akhirnya selama perjalanan dari tempat
mencuci tangan ke tempat ruang pengolahan, ya bisa jadi terjadi kontaminasi gitu ya di tangan kita. Nah, itu makanya di tempatnya harus strategis, harus dekat dengan ruang pengolahan. Hanya digunakan untuk mencuci tangan, ingat hanya untuk mencuci tangan. Yang artinya apa? Tidak boleh digunakan yang lain untuk mencuci piring. Tidak boleh. Atau misalnya ada yang sedang sakit gitu ya, mual, kemudian mohon maaf muntah di situ, ya itu juga tidak boleh gitu ya. Jadi khusus untuk mencuci tangan saja. Ya, kemudian sabun cair dalam dispenser gitu, yang tinggal tekan, atau mungkin ada sensor tangannya, jadi tidak perlu ditekan. Ketika kita letakkan tangan kita, langsung sabunnya menetes sendiri misalnya gitu ya. Nah, ini sangat disarankan menggunakan air hangat ya. Kemudian kertas, disediakan kertas atau tisu atau pengering udara. Nah, ini biasa seperti saya bilang tadi ya, biasanya umumnya tisu atau pengering udara. Jadi tidak ada yang menyiapkan kain lap gitu ya. Nah, kecuali kalau di rumah ya itu mungkin, tapi kalau untuk di tempat-tempat umum itu ya ada tisu ya, pengering udara. Berdekatan dengan fasilitas sanitasi tangan. Nah, ini prinsip yang kelima, pencegahan adulterasi. Dalam prosedur ini disusun untuk menjamin pangan, ya, pengemasan pangan dan permukaan yang kontak dengan makanan, terlindung dari berbagai cemaran, baik itu mikrobiologi, kimia, ya, fisik, termasuk pelumas, ya, bahan pelincinnya tadi ya, bahan bakar, pestisida, senyawa pembersih, sanitizer, kondensat, dan cipratan dari lantai. Nah, ini. Makanan teradulterasi adalah makanan yang mengandung senyawa beracun yang mungkin membahayakan kesehatan, atau makanan yang telah dipersiapkan, dikemas, atau disimpan pada kondisi yang tidak saniter, ya, sehingga mungkin tercemar kotoran, sehingga mungkin berbahaya bagi kesehatan. Oke ya, jadi pentingnya adulterasi ini adalah mencegah makan dari senyawa-senyawa yang bersifat toksik tadi ya. Pemantauan cakupan apapun, nah, yang mungkin berpotensi menjadi adulteran, yang dapat mencemari makanan atau pengemas atau permukaan yang kontak makanan, senyawa toksik, air tidak saniter, misal pembentukan kondensat pada permukaan dan sebagainya. Nah, pemantauan harus cukup sering untuk memberi jaminan, direkomendasikan pada awal dan setiap 4 jam ya, selama jam operasi, dan dilakukan setiap hari tentunya ya. Tuh. Nah, di sini kita sampai ke prinsip yang keenam, pelabelan, penyimpanan, dan penggunaan senyawa kimia toksik dengan benar. Ya, jadi perlu kita pahami senyawa kimia tidak semuanya itu bersifat toksik ya. Nah, sedangkan yang di SSOP ini, senyawa kimia yang dimasukkan terutama adalah senyawa kimia yang bersifat toksik atau memiliki sifat racun. Prosedur untuk menjamin bahwa pelabelan, penyimpanan, penggunaan senyawa kimia toksik telah cukup untuk melindungi produk dari kontaminasi. Nah, pemantauan ini dilakukan untuk menjamin bahwa senyawa-senyawa toksik tadi telah dilabel ya dengan tepat, disimpan dengan tepat, dan digunakan dengan tepat. Nah, jadi kalau dalam ilmu perkimiaan gitu ya, maksudnya kalau ada bagi kimiawan itu ya, itu pasti harus paham gitu ya, ketika menggunakan bahan kimia itu kan kadang kita membuat ini ya, misalkan melakukan pengenceran gitu ya. Kalau misalkan kita beli langsung dari pabrik gitu ya, beli langsung bahannya itu dari pabrik, itu kan sudah ada label ya, sudah ada keterangannya segala macam, konsentrasinya berapa, kemudian ini mengandungnya senyawa apa saja, berapa persen, itu kan sudah jelas labelnya. Nah, tapi kan setelah itu biasanya kita uh, membuat yang baru gitu ya, entah itu kita encerkan atau mungkin kita campurkan dengan senyawa-senyawa yang lain. Nah, itu harus diberi label ya setelah kita buat yang baru. Misalkan kita melakukan misalkan kita menggunakan asam sulfat nih, asam sulfat. Nah, asam sulfatnya ini kita encerkan ke konsentrasi, misalnya konsentrasi 2 molar gitu ya. Nah, itu harus diberi label ya. Labelnya pun harus lengkap ya. Jadi
kita kemas di tempat yang aman dulu, yang penting ya dikemas tempat yang aman, kemudian diberi label, labelnya tuh ini senyawa apa, misalnya H2SO4 2M. Nah, orang pasti tahu, oh ini asam sulfat 2 mol, konsentrasi 2 molar. Dibuatnya tanggal berapa, terus yang buat siapa. Ya, itu harus jelas. Ya, informasi-informasi seperti itu. Jadi orang tahu ya. Jadi ketika disimpan, oh ini apa? Oh ini adalah asam sulfat konsentrasi sekian gitu. Nah, tempat nyimpannya pun juga harus tepat gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada yang menyimpannya dengan tidak tepat, ya itu akan segera ketahuan gitu ya. Loh, ini kok asam sulfat simpannya di sini misalnya gitu kan. Karena ada labelnya kan, ada tulisannya, jadi orang tahu. Nah, bayangkan kalau tidak ada labelnya ya, kemudian itu bisa disalahgunakan. Apalagi warnanya kan bening gitu. Warnanya bening ya, nanti dikira air biasa. Nah, itu kan bahaya. Nah, pelabelan wadah senyawa toksik yang tepat, label wadah asli harus mencantumkan nama senyawanya atau larutan dalam wadah, ya contoh tadi ya, nama senyawa misalkan asam sulfat, kemudian konsentrasinya berapa gitu kan. Nama dan alamat pembuat ya atau keterangan. Ya misalnya yang pembuatnya misalnya Heni gitu kan, tulis Heni. Nah, Heni di bagian apa gitu ya. Jadi maksudnya alamat itu kan bukan alamat rumah gitu ya, tapi misalkan kan saya di bagian apa, misalkan bagian bagian apa pengemasan atau bagian apa ya, bagian mikrobiologi misalnya gitu ya. Nah, itu ditulis di situ. Ya, kemudian cara penggunaannya harus tepat. Label wadah larutan pada konsentrasi aplikasi harus mencantumkan nama senyawa, larutan dalam wadah, cara penggunaan tempat. Itu sudah tadi saya jelaskan ya. Jadi nama senyawa, konsentrasinya, dan wadahnya juga harus tepat. Karena ada sebagian bahan kimia itu yang dia harus simpan di wadah yang gelap, dan ada juga yang harus misalkan di wadah yang terang. Atau bisa dua-duanya juga ada. Gitu. Kemudian yang harus diketahui, nasi dan menyimpan bahan toksik di ruang dengan akses terbatas. Ya, akses terbatas dalam artian hanya orang tertentu saja yang bisa mengakses. Ya, pisahkan senyawa food grade dari senyawa non food grade. Ya, nah ini kok ini sudah jelas ya, memang harus dipisahkan. Pemisahannya bukan hanya raknya saja dipisahkan, ya kalau memang harus ruangannya pun dipisahkan gitu ya. Jauhkan dari peralatan, piranti, dan barang yang kontak dengan makanan agar tidak mencemari tadi ya. Jangan pernah menyimpan bahan pembersih atau sanitizer dengan menggunakan wadah untuk makanan, karena mungkin pada akhirnya tidak sengaja digunakan untuk mengolah makanan. Ya, jadi bahan sanitizer misalnya untuk bersihkan alat gitu ya. Nah, ini harus dijauhkan dengan wadah makanan gitu ya. Jangan sampai wadah makanannya terkontaminasi dengan bahan kimia tadi, maka akan mencemari juga makanan yang disimpan di wadah tersebut. Nah, sekarang yang ketujuh, pengawasan kesehatan pekerja. Ya, ini prinsip ketujuh ya dalam SSOP. Di sini kita mengelola pekerja yang didiagnosa dengan penyakit atau gejala penyakit, ya, luka yang mungkin menjadi sumber cemaran mikroba. Misalkan pada saat karena proses menggunakan pisau, luka gitu ya, atau misalnya tidak sengaja terkena benda yang tajam, mungkin karena alatnya ada yang mengelupas gitu ya, mengelupas, atau ada barang pecah belah gitu ya, tidak sengaja ada luka yang terbuka. Nah, itu harus menjadi perhatian khusus ya. Di sesi 3 juga sudah kita bahas gitu ya, kalau terjadi luka seperti apa penanganannya. Nah, apalagi yang bergejala penyakit. Nah, ini penyakitnya karena apa dulu? Karena bakteri, karena virus. Nah, itu juga harus harus didiagnosa dengan tepat ya. Nah, makanya kenapa kalau kita melamar pekerjaan, pasti kan biasanya sering diminta tuh surat keterangan sehat oleh dokter. Nah, jadi meskipun kita sudah punya surat keterangan sehat, apalagi perusahaan ya biasanya kan ketat gitu ya. Nah, itu akan dilakukan MCU lagi gitu ya. MCU lebih detail lagi tentang semua kondisi kesehatan kita, mulai dari paru-paru gitu ya,
sampai ke alat pencernaan kita gitu. Nah, itu biasanya kalau di perusahaan itu sangat sangat detail. Tujuan utama pengendalian kesehatan pekerja adalah untuk mengendalikan kondisi yang dapat mengakibatkan kontaminasi mikrobiologi terhadap makanan, pengemas makanan, atau permukaan yang kontak dengan makanan. Misalnya ada yang flu aja gitu ya, kemudian bersin-bersin, wah itu kan bahaya ya. Nah, itu akan mengkontaminasi baik itu peralatan maupun makanan yang diolah. Gejala dan kondisi yang harus diwaspadai, misalnya seperti diare. Nah, kalau diare kan otomatis pasti akan sering ke toilet. Nah, kalau sudah sering ke toilet, maka bakteri tadi bisa mencemari tangan ya, tangan si pekerja tadi. Nah, kalau tidak dicuci dengan bersih kan juga bahaya. Sakit tenggorokan dengan demam, nah, kemudian demam, luka terbuka pada kulit, ya mohon maaf, misalnya koreng gitu, nah itu jelas pasti tidak boleh gitu ya. Nah, ini muntah gitu ya, atau bisul. Nah, kenapa bisul? Ya, karena ada bakteri gitu kan. Nah, di bisulnya tadi sakit kuning gitu ya, kemudian urin yang berwarna tua. Nah, kalau urin yang berwarna tua ini mungkin kaitannya dengan ginjal ya. Nah, pencegahan hama, ini prinsip yang terakhir dalam SOP. Mencegah dan mempertahankan agar tidak ada hama ya di fase pengolahan pangan. Kemudian pemantauan harus meyakinkan bahwa hama tidak dapat masuk ke area penting ya dan menjamin seluruh prosedur diikuti agar hama tadi dapat dicegah. Oke. Nah, itu saja untuk materi hari ini. Untuk diskusi silakan melalui bel ya, melalui Borneo Learning. Jadi silakan masuk jika kalian punya masukan gitu ya, tanggapan atau pertanyaan boleh disampaikan melalui kolom atau forum diskusi ya. Silakan kalian masukkan di situ. Dan kemudian jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ya, saya akan cek nanti di kolom tugas, itu ada tugas terstruktur, itu dikerjakan secara berkelompok ya. Jadi kalian membuat planning mengenai SSOP. Oke, sampai di sini. Selamat siang dan selamat mengerjakan tugas. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat. Sampai jumpa lagi.